Satu ilustrasi dalam buku J.H. Maronir, yaitu Pictures of Tropic, memberi gambaran peristiwa mengerikan di Istana Mataram Kartasura di awal abad ke-18 Masehi. Susuhunan Amangkurat ketiga, yang juga dikenal sebagai Amangkurat Mas, menitahkan sekaligus menyaksikan eksekusi mati permaisurinya, Raden Ayu Lembah atau Kanjeng Ratu Lembah. Sang Ratu, putri Pangeran Puger, yang kelak menjadi Raja Mataram, bergelar Sunan Pakubuwono pertama, dibunuh bersama kekasih gelapnya, Raden Sukro, putra Adipati Sinturejo. Raden Ayu Lembah dibunuh oleh saudara laki-lakinya sendiri dengan seutas jarik yang mencengkram pada lehernya. Ia mati terbunuh bersama dengan para embannya di Keputren yang dilemparkan telanjang di kandang macan untuk jadi santapan harimau-harimau Jawa. Ilustrasi yang aslinya dibuat oleh pelukis Jawa Tionghoa pada tahun 1703 di Keraton Kartasura itu menunjukkan muka Pengisunan Mas di bawah payung Mas yang tampak puas atas keputusannya itu. Sementara babat Tanah Jawi memberi kisah sedikit berbeda dan penuh haru. Pembunuhan atas Raden Ayu Lembah justru dititahkan oleh ayahnya sendiri, Pangeran Puger Dintalem Pugeran. Sunan Mas kala itu belumlah menjadi raja dan masih menjadi Adipati Anom atau putra mahkota. Ia membuat surat aduan kepada Pangeran Puger pamannya bahwa anak perempuan Pangeran Puger yang telah dinikahinya itu telah berselingkuh dan pergi bersama Raden Sukro. Pangeran Puger marah ketika mendapati anak perempuannya itu menyimpan surat kekidungan kiriman Raden Sukro dan segera menitahkan hukuman kepada Raden Ayu Lembah. Raden Sudiro dan adiknya Raden Ontowiryo segera diutus oleh Pangeran Puger untuk menghukum kakaknya itu. Awalnya mereka ragu menjalankan perintah ini hingga Raden Ontowiryo harus bolak-balik menghadap ayahnya agar mengubah keputusan itu. Tapi keinginan Pangeran Puger sudah jelas. Barang siapa tidak mau melaksanakan titahnya juga akan kena hukuman. Raden Sudiro, Raden Ontowiryo, dan Raden Ayu Lembah menangis bersamaan. Mereka saling berpelukan sebagai tanda perpisahan. Raden Ayu Lembah mempersiapkan diri menyambut kematiannya. Ia mandi, berdandan, dan memakai wangian, lalu duduk menutup muka. Adik-adiknya segera menjerat lehernya dengan kain. Yang lain memegangi tangan dan kaki Raden Ayu Lembah. Dengan semakin kencangnya ikatan kain, diiringi dengan isak tangis yang keluar dari air mata adik-adiknya, nyawa Raden Ayu Lembah lenyap. Sekalipun gambaran-gambaran yang diberikan sedikit berbeda, karena babat Tanah Jawi mengabarkan sedikit terpisah pembunuhan Raden Sukro yang kemudian ditusuk keris beramai-ramai di dalam Sinturejan oleh para algojo Sunan Amangkurat kedua. Tetapi semuanya tetaplah sama, yaitu cinta terlarang. Raden Ayu Lembah dan Raden Sukro dianggap aib yang amat memalukan di kalangan Istana Kartasura kala itu. Hubungan mereka dianggap sebagai satu tindak pembangkangan hingga kematian mereka menjadi satu keputusan yang dianggap benar. Tubuh Raden Ayu Lembah yang sudah tidak bernyawa itu segera dibawa dan dibenamkan di Pasarian Banyu Sumurup. Di tempat itulah satu tempat di mana priai-priai Mataram kemudian hingga penerusnya di Yogyakarta dan Surakarta tidak pernah sudi dimakamkan di sana. Babat alit, terutama bagian yang banyak menjelaskan tentang makam Mataram, menyebutkan bahwa semua yang dimakamkan di sana merupakan orang-orang yang telah berbuat dosa terhadap raja. Banyu Sumurup telah menjadi pemakaman khusus atau Pasarian Mirunggan. Tidak dapat dipastikan sejak kapan Banyu Sumurup menjadi tempat pemakaman para pendosa Mataram. Pembangunannya juga tidak pernah diberitakan secara khusus seperti dua pemakaman di sebelah utara, yaitu makam Raja-Raja Imogiri yang dibangun pada masa Sultan Agung, serta yang lebih tua, pemakaman Giriloyo yang ditempati pertama kali
oleh jasad Panembahan Juminah, paman dari Sultan Agung. Para pendosa raja yang berada di Banyu Sumurup umumnya adalah para pejabat tinggi atau keluarga raja yang dianggap tidak dikehendaki, atau mereka yang memberontak atau keraman terhadap Mataram. Di sisi lain, Pasarian Banyu Sumurup sekaligus juga sebagai penanda ketegasan penguasa Mataram berikut penerusnya, terutama Kesultanan Yogyakarta, terhadap orang-orang yang tidak diinginkan. De Graaf dalam puncak kekuasaan Mataram mencatat kisah Raden Arya Wirokusumo, putra Panembahan Jurukiding. Kisah tradisi mencatat namanya sebagai Raden Mas Sasmito Sastro. Keluarganya masyhur sebagai Trah Mondorakan, keluarga patih pertama Mataram, yaitu Kiai Mondoroko atau Ki Jurumardani. Kiai Mondoroko bertempat di Gambiran dan tampaknya diberi hak memimpin kota lama, yaitu Kota Gede, selepas Sultan Agung memindahkan ibu kota Mataram ke Karto. Jurukiding mempunyai jasa besar dalam penaklukan Madura pada tahun 1624. Sasmito Sastro dianggap sebagai cikal bakal juru kunci Imogiri, tetapi ia dikuburkan di Banyu Sumurup. De Graaf membeli alasannya mengapa Sasmito Sastro terlempar ke Banyu Sumurup, mungkin karena ada kaitan dengan tingkah pola kerabatnya dari Trah Mondorakan yang lain, yaitu Adipati Manturorejo dan Uposonto. Nama yang pertama dicurigai ikut terlibat dalam pemberontakan Pajang pada tahun 1617. Kedua-duanya akhirnya dihukum mati melalui tangan Tumenggung Suro Agul-Agul oleh Sultan Agung pada tanggal 1 Desember tahun 1628 saat pasukan Mataram gagal merebut benteng Batavia pada fase pertama. Kisah kerabat keraton Mataram lainnya yang terkubur di Banyu Sumurup dan yang paling tragis adalah kisah pembantaian keluarga Pangeran Pekik. Pangeran Pekik merupakan adik ipar Sultan Agung. Ia juga mertua dari Sesuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I. Sekaligus ia adalah kakek dari Adipati Anom yang akhirnya menjadi Amangkurat Amral atau Amangkurat II. Posisinya yang penting di Keraton Mataram tidak menjamin keselamatan jiwanya berikut keluarganya. Satu berita dari Dagreester atau catatan harian Batavia tertanggal 7 Maret tahun 1659 seperti dikutip De Graaf dalam runtuhnya Istana Mataram, mengabarkan bahwa Sesuhunan telah menyuruh bunuh dengan keris semua keluarga Pangeran Surabaya, berikut mertua dan iparnya, dan juga kakak perempuannya dan anak perempuannya yang dikawininya, beserta 7 orang putra-putranya di Mataram. Tanpa pengusutan terlebih dahulu, selepas Sesuhunan Amangkurat Agung mendengar laporan bahwa Pangeran Pekik memimpin komplotan percobaan pembangkangan. Petinggi-petinggi istana dikirim ke rumah Pangeran Pekik dengan tujuan mempersembahkan kepala-kepala komplotan gelap itu di hadapan Sesuhunan. Perwakilan VOC di Jepara, Everett Michelson, melaporkan pembunuhan itu terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 1659 dan lebih dari 60 orang terbunuh. Amangkurat Agung belum puas. Ia masih memburu keluarga Pangeran Pekik yang lain seperti Raden Sejonopuro. Selepas tahun 1659, Amangkurat Agung terus memburu para petinggi istana yang dicurigainya. Tindakan Sesuhunan ini membuat gempar istana dan company. Michelson dengan muak dan ketakutan menulis, semoga pada suatu saat ia akan jenuh mengalirkan darah. Tampaknya harapan itu tidak terwujud karena pada akhir tahun 1669 paman Sesuhunan sendiri, yaitu Pangeran Silarong, akhirnya juga dibunuh karena pernah dianggap mencoba bersikap lebih berkuasa dari Sri Baginda. Sementara jasad-jasad keluarga Pangeran Pekik yang terbunuh terlebih dahulu juga dikirimkan ke Banyu Sumurup. Kemungkinan sejak jenazah keluarga Pangeran Pekik dimakamkan di sana, Pasarian Banyu Sumurup secara resmi digunakan
sebagai tempat terakhir kaum Kraman beristirahat. Makam Pangeran Pekik berikut kerabatnya menjadi makam-makam utama, namun mereka bukan yang terakhir. Semenjak Keraton Pleret jatuh ke tangan aliansi Trunojoyo pada tanggal 28 Juni tahun 1677, serta Amangkurat II telah naik tahta dan membangun keraton barunya di Alas Wonokerto atau Kartasura, gangguan-gangguan kaum Kraman masih terus berlanjut. Selepas terbunuhnya ulama karismatik Panembahan Romo di Melambang atau Wonogiri oleh pasukan Jan Albert Slot pada tanggal 14 September tahun 1679, keluarga Kajoran masih melakukan perlawanan untuk meruntuhkan kuasa Amangkurat II di Kartasura hingga akhir tahun 1683. Orang-orang Kajoran, pimpinan Raden Kertonadi, keponakan Panembahan Romo, serta Raden Kartonegoro atau anak Panembahan Romo menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan pimpinan Kiai Wonokusumo di Pegunungan Selatan. Perlawanan mereka akhirnya dapat dipadamkan oleh Susuhunan yang dibantu oleh kompeni. Raden Kartonadi beserta Raden Kartonegoro yang semakin terdesak akhirnya terbunuh pada bulan Juni tahun 1683. Sementara pada bulan November tahun 1683, perlawanan Kiai Wonokusumo juga telah padam. Sekalipun berita tentang sisa-sisa laskarnya masih terdengar hingga tahun 1685. Jasad-jasad para pemimpin kaum pemberontak yang tersisa itu, Raden Kertonadi dan Kartonegoro, disemayamkan di Banyu Sumurup. Raden Wirokusumo, anak Panembahan Romo yang lain, serta Kiai Wonokusumo juga dimakamkan di Banyu Sumurup. Bukan berarti bahwa seluruh pembangkang yang menghuni Banyu Sumurup harus berada di tempat yang muram itu selamanya. Ada koreksi yang dilakukan oleh para penguasa, terutama Keraton Kasultanan Yogyakarta, atas apa yang telah dilakukan terhadap petinggi-petinggi keraton yang tidak diinginkan. Hingga awal abad ke-19, Banyu Sumurup masih dipergunakan oleh Sultan Hamengkubuwono II yang juga dikenal sebagai Sultan Sepuh. Peter Carey dalam Kuasa Ramalan menyebutkan petinggi-petinggi Keraton Kasultanan Yogyakarta mengalami nasib buruk, terbunuh, lalu jasadnya ditanam di Banyu Sumurup. Di keraton, dua petinggi yang masuk golongan keprajan atau pendukung putra mahkota harus menemui ajal terlalu dini akibat kemarahan Sultan Hamengkubuwono II. Raden Adipati Danurejo II, Patih Yogyakarta, yang masih berusia 39 tahun, pada tanggal 28 Oktober tahun 1811 dipanggil ke keraton lalu diringkus oleh 7 pejabat tinggi istana atas perintah Sultan. Lehernya dijerat dengan kain putih hingga mati. Dengan diam-diam, jasadnya lalu dibuang ke Banyu Sumurup. Nasib serupa juga menimpa ayah sang patih, yaitu Raden Tumenggung Danukusumo pertama. Ia sesungguhnya adalah penasihat Sultan dan pernah menjabat sebagai panglima pasukan Kasultanan di Serondol atau Semarang. Tetapi karena kemarahan Sultan yang tidak bisa diredam, Danukusumo yang awalnya diasingkan ke Pacitan pada tanggal 15 Januari tahun 1812 akhirnya dibunuh di sebuah langgar di tepi jalan. Mayatnya yang telah dikuburkan dibawa kembali ke Yogyakarta untuk mengalami nasib yang tidak lebih baik. Jasadnya kemudian juga dimakamkan di Banyu Sumurup. Kisah yang paling tragis adalah kisah pemberontakan Raden Ronggo Prawiro Dirjo III, Bupati Wedono Medion yang juga menantu Sultan Hamengkubuwono II yang masih berusia 31 tahun ini harus menemui ajal akibat ketegangan sang Sultan dengan Gubernur Jenderal William Daendels. Ia memberontak untuk menyingkirkan kecemaran dari Jawa. Saat pergi meninggalkan Keraton Yogyakarta pada tanggal 21 November tahun 1810.
dukungan-dukungan yang diharapkan tidak pernah didapatkan, dan belum genap sebulan, Raden Ronggo bersama wakilnya Tumenggung Sumonegoro terbunuh di tepi Kali Bengawan Solo pada tanggal 17 Desember tahun 1810. Jasad keduanya dimandikan dan dibungkus kain putih, lalu dibawa kembali ke Yogyakarta untuk dipermalukan. Pada tanggal 21 Desember, dalam sebuah keranda terbuka yang digantungkan, jasad Raden Ronggo dan Sumonegoro dipertontonkan di muka umum di Panguragan Alun-Alun Utara, layaknya mayat kaum kriminal pendosa yang dipertontonkan. Sehari setelahnya, kedua tubuh tak bernyawa itu dibawa ke pemakaman para pengkhianat di Banyu Sumurup. Mungkin kepala Raden Ronggo dipenggal karena Babat Alit menyebut kotak bekas tempat menaruh kepala Raden Ronggo tersimpan di Banyu Sumurup. Keabadian memang tak menyapa ketiga petinggi keraton Yogyakarta itu di Banyu Sumurup. Nama baik Tumenggung Danukusumo pertama terlebih dahulu dipulihkan dengan pemindahan jasadnya pada tanggal 27 November tahun 1812 ke pemakaman keluarga di Pelangi atas perintah Sultan Hamengkubuwono III. Sementara anaknya, Raden Adipati Danurejo II, baru dipulihkan namanya oleh Sultan Hamengkubuwono IV. Sisa-sisa jasadnya juga dipindahkan ke makam Melangi pada tanggal 11 Mei tahun 1865. Sementara sisa-sisa kerangka Raden Ronggo Prawiro Dirjo III baru dipindahkan dari Banyu Sumurup pada tahun 1957 atas perintah Sultan Hamengkubuwono IX. Jasad Raden Ronggo akhirnya bersatu dengan jasad istri yang amat dikasihinya, yaitu Raden Maduretno di Gunung Bancak dekat Mauspati setelah lebih dari 1 abad terpisah. Ingatan tentang pasarian Banyu Sumurup nampaknya akan selalu sama sejak tempat itu dijadikan pemakaman khusus bagi kalangan Keraton Mataram dan penerusnya sebagai tempat para pendosa-pendosa Mataram harus dibenamkan. Bahkan di masa Perang Jawa, juru kunci Banyu Sumurup yaitu Kiai Semangun berhubungan dengan Pangeran Diponegoro. Satu hubungan yang mempertegas tempat ini sebagai tempat pembangkangan. Akhirnya, fungsi tempat ini jauh berlainan dengan makna magis namanya, Banyu Sumurup, yang berarti air yang bercahaya. Di sana, justru jasad-jasad yang terkubur itu mengalami nasib yang suram dan menyedihkan. Demikian sekelumit kisah tentang pemakaman Banyu Sumurup. Semoga sedikit ulasan ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi, dapat memberitahu kami melalui kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.